titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus menghubungkan titik tersebut dengan bidang. Jadi yang dikatakan jarak titik ke bidang itu garis yang tegak lurus, di mana garis tersebut menghubungkan titik dengan bidang. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu buatlah garis G yang melalui titik A dan tegak lurus dengan bidang. Kemudian yang kedua, garis G dia menembus bidang di titik Q. Dan yang ketiga adalah ruas garis AK merupakan jarak titik A ke bidang. Jadi kalau misal digambarkan, ini kan titik A. Nah, yang dicari adalah berapa jarak titik A ke bidang. Misalkan ini bidang alfa ya. Nah, untuk mencarinya, pertama kita akan membuat garis G yang melalui titik A dan tegak lurus dengan bidang. Berarti ini kita buat garis yang tegak lurus dengan bidang. Ini bidangnya ya. Oh, ternyata di sini tegak lurus di suatu titik Q. Nah, AK merupakan jarak titik A ini ke bidang alfa, seperti itu. Baik, kita masuk ke contoh soal. Diketahui balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan AB-nya 10 cm, AD-nya 8 cm, dan AE-nya 6 cm. Titik O adalah titik potong diagonal bidang alas AC dan BD. Nah, hitunglah jarak titik A ke bidang BCGF, yang kedua titik A ke bidang CDHG, yang ketiga titik A ke bidang EFGH, yang keempat titik O ke bidang ABFE, yang kelima titik O ke bidang BCGF, dan yang terakhir titik O ke bidang EFGH. Baik, kita akan menggambar terlebih dahulu gambar baloknya. Oke, kita kerjakan yang nomor 1 dulu. Oke, kita gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H. Ingat-ingat ya, untuk menuliskan hurufnya ini harus urut. Jadi harus urut seperti ini, A, B, C, D, E, F, G, H. Nggak boleh di sini A, B, C, D terus E, F, G, H-nya kayak gini, nggak boleh ya. Bisa harus urut gitu. Oke, yang dicari adalah berapa jarak titik A ke bidang BCGF dan BCGF di sini ya. Langkah pertama tadi kita membuat garis yang tegak lurus dengan bidang. Kan titiknya di sini. Kita tarik garis tegak lurus ke bidang BCGF. Oh, ternyata ini bidangnya kan ini ya. Kita tarik garis. Nah, ini kan tegak lurusnya ada di sini. Oh, ternyata bidang itu menembus garis ini menembus bidang BCGF di titik B, sehingga jarak titik A ke bidang BCGF adalah panjang garis AB. Panjang garis AB adalah 10 cm. Sudah diketahui soal. Nanti ini panjangnya adalah 10 cm. Seperti itu ya. Dicoba. Kemudian kita yang ke C. Jarak titik A ke bidang EFGH. Ya, titik A ke bidang EFGH. Seperti cara tadi ya, kita buat garis yang tegak lurus dengan bidang, di mana garis itu melalui titik A dan tegak lurus dengan bidang EFGH. Oh, ini
tegak lurusnya ke sini ya. Nah, berarti ketemu tegak lurusnya di sini. Nah, berarti jarak titik A ke bidang EFGH adalah ruas garis AE, mana AE tegak lurus dengan EFGH, sehingga jarak titik A ke bidang EFGH adalah berapa? Panjang EA adalah 6 cm. Seperti itu ya. Kuncinya itu tadi, mencari garis yang tegak lurus dengan bidang. Oke, baik, selanjutnya yang keempat, jarak titik O ke bidang ABFE. O itu merupakan perpotongan dari diagonal AC dan DB. Berarti O di sini ya, tengah-tengah ini. Nah, jarak titik O ini ke bidang ABFE, berarti ABFE ke bidang yang di depan ini ya. Nah, langkahnya tadi apa? Kita harus membuat garis yang tegak lurus dengan bidang, di mana garis itu melalui titik dan menembus bidang, ya kan? Baik, ini supaya lebih mudah ya, Ustazah kasih ini. Ini warna hijau ya. Oke, berarti ini ya, dari titik O ini kita buat garis yang tegak lurus dengan bidang ABFE. Berarti kan ini, ya kan? Nah, ini tegak lurus. Misalkan ini adalah P gitu ya. Nah, berarti jarak titik O ke bidang ABFE adalah panjang garis OP. Sini ya, OP. Dia tegak lurus dengan bidang ABFE. Nah, OP panjangnya berapa? Oke, kita lihat AD. OP itu setengahnya dari AD. OP itu setengahnya AD. Nah, AD berapa? AD-nya 8 cm. Berarti setengah dikalikan 8. Hasilnya berapa? 4. Jadi jarak titik O ke bidang ABFE adalah 4 cm. Seperti itu. Kuncinya itu tadi ya, harus bisa membuat garis yang tegak lurus dengan bidang yang dicari.